mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayuna SPD, CGP Angkatan 11 Kabupaten Pidijaya dari SMK Negeri 1 Bandar Baru, yang akan melaksanakan aksi nyata tugas modul 2.3 coaching supervisi akademik. Pada kali ini saya akan didampingi oleh rekan sejawat saya, yaitu Bapak Saiful Asri selaku guru bahasa Indonesia. Baik Pak, sesuai dengan perjanjian kita minggu kemarin, jadi pada hari ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi Pak ya, atau yang lebih dikenal dengan supervisi kelas. Jadi adapun tujuan kita melakukan pra-observasi kelas ini adalah agar bisa Bapak lebih siap dalam proses observasi nanti. Jadi Bapak tidak merasa grogi Bapak ya. Jadi itulah tujuan daripada supervisi kita Pak. Nah, begitu juga Pak, Bapak perlu ketahui juga tujuan daripada observasi kelas ataupun supervisi akademik adalah supaya kita bisa membantu Bapak dalam mengevaluasi cara mengajar Bapak di kelas, dan nanti bisa Bapak merefleksi apa yang sudah dilakukan dan mencari solusi ataupun cara untuk terus memperbaiki proses pembelajaran di kelas nanti. Begitu Pak ya tujuannya. Baik Pak, jadi sebelum kita melakukan observasi kelas, saya sebagai supervisor ingin mengajukan beberapa pertanyaan Pak dalam sesi pra-observasi ini. Apakah Bapak sudah bersedia menjawabnya Pak? Bersedia Bu. Alhamdulillah kalau Bapak sudah bersedia Pak ya. Jadi baik Pak, saya akan memulai dengan pertanyaan yang pertama begitu Pak ya. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai dalam proses pembelajaran di kelas nanti Pak? Tujuan pembelajaran yang saya ingin capai Bu, melalui diskusi dan presentasi, diharapkan peserta didik mampu mengevaluasi pesan yang disampaikan dalam teks anekdot Bu. Berarti melalui proses presentasi Bapak mengharapkan siswa nanti mampu Pak ya, mengevaluasi pesan yang tercantum dalam anekdot. Baik Pak, bagus sekali kalau kita lihat ya tujuan daripada pembelajaran Bapak begitu Pak ya. Jadi saya lanjut Pak dengan pertanyaan yang kedua Pak. Lalu area pengembangan apa yang Bapak fokuskan dalam proses pembelajaran di kelas nanti Pak? Insya Allah area pengembangan yang saya fokus Bu ada dua, pengembangan keterampilan dan pengetahuan. Kalau dalam pengetahuan Bu, saya fokus ke siswa ini harus mampu mengevaluasi pesan di dalam teks anekdot tersebut. Kalau dalam keterampilan, jadi melalui presentasi, siswa ini mampu menyampaikan gagasannya mengenai pesan yang disampaikan di dalam teks anekdot tersebut. Berarti Bapak nanti ada dua yang ingin Bapak kembangkan. Yang pertama di keterampilannya dan yang kedua di pengetahuannya Pak ya. Berarti kalau di keterampilan siswa itu mampu menyampaikan ide Pak ya, yang ada di dalam anekdot tersebut Pak ya. Pesan yang ada di dalam teks anekdot. Jadi kalau di pengetahuan siswa mampu Pak ya, mampu mengevaluasi
pesan yang ada di dalam teks anekdot tersebut. Baik Pak, bagus sekali, memang luar biasa begitu Pak ya. Jadi ketika kita ingin tujuan kita tercapai Pak ya, pengembangan kita juga yang kita harapkan tercapai, tentunya kita bisa menggunakan media, strategi apa yang harus kita gunakan dalam proses pembelajaran begitu Pak ya. Jadi kira-kira strategi media dan model pembelajaran yang bagaimana yang Bapak gunakan pada saat proses pembelajaran nanti Pak? Kalau model pembelajaran yang saya gunakan Bu, PBL Bu, Problem Based Learning, kan berbasis masalah ya. Betul, Pak. Kemudian untuk media pembelajaran yang saya gunakan seperti biasa, ada PPT, proyektor dan hal lain yang menunjang PPT. Kemudian untuk videonya juga saya gunakan video tag anekdotnya. Kemudian ada contoh tag anekdot di buku nanti juga akan saya tampilkan. Kemudian contoh tag anekdot di internet juga nanti akan saya sediakan. Dan yang terakhir nih Bu, saya juga menyediakan LKPD-nya. Oh iya, baik. Untuk siswa ya. Berarti itulah media yang Bapak gunakan. Berarti nanti di situ juga ada videonya Pak ya? Iya, video nanti akan saya tampilkan. Berarti ada video. Jadi untuk menunjang alat presentasi Bapak, berarti Bapak menggunakan PPT gitu Pak ya? Dengan sarana yang mendukung seperti Infocus begitu Pak ya? Oke Pak, bagus sekali Pak ya. Baik Pak. Jadi kira-kira kapan bisa kita melakukan observasi tersebut Pak? Kalau bisa hari ini. Hari ini? Ya, besok juga boleh Bu. Besok hari Rabu tanggal 9. Ya. Insya Allah di kelas 10 DPIB. Kelas 10 DPIB jam pertama, jam 1 dan 2. Berarti besok aja kita Pak ya, melakukan observasi Pak ya? Iya boleh. Baik Pak. Jadi hari Rabu besok kita jam pertama di kelas 10 DPIB kita akan melakukan observasi Pak ya? Iya. Jadi perlu Bapak ketahui juga setelah nanti kita selesai observasi, mungkin ada pertemuan lagi Pak yang seperti ini mungkin ya, berbeda sedikit, namun di situ nanti kita akan didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu pengajar praktik CGP Pak ya. Jadi di situ nanti saya selaku coach dan Bapak nanti selaku coaching, kita akan melakukan percakapan Pak yang berkaitan dengan hasil daripada observasi kita. Kira-kira apa, mungkin ada Bapak nanti ada permasalahannya, maka di dalam coaching itulah nanti kita akan mencoba untuk membahas kembali mungkin apa yang perlu kita coachingkan begitu Pak ya. Jadi mungkin di situ juga nanti saya akan menyampaikan ada beberapa catatan penting yang saya temukan saat observasi. Jadi di situ nanti pada saat pasca kita akan coaching. Baik Pak ya. Oke, mungkin ada satu lagi pertanyaannya Pak. Ini mungkin dengan pertanyaan terakhir Pak ya. Bagaimana perasaan Bapak setelah kita melakukan percakapan pra-observasi ini, dan apa saja yang Bapak dapatkan dalam percakapan kita hari ini Pak? Perasaan saya alhamdulillah senang ya. Senang karena kan melalui pembicaraan ini saya juga mendapatkan gambaran di saat proses pembelajaran nanti, media apa yang saya gunakan, kemudian model pembelajaran apa yang saya gunakan, kemudian juga saya sudah mendapatkan gambaran kira-kira nanti area pengembangannya seperti apa yang saya fokuskan gitu Bu ya. Berarti intinya Bapak sudah senang lah ya, sudah menemukan solusi dengan observasi kita pada hari ini Pak ya. Alhamdulillah Pak, mungkin terima kasih banyak mungkin atas waktu Bapak yang telah bersedia untuk kita melakukan observasi. Jadi tujuan kita di sini adalah agar Bapak nanti tahu apa yang seharusnya saya selaku supervisor di kelas bukan hanya mencari kesalahan Bapak Pak ya, namun di situ saya hanya mengamati bagaimana prosesnya, sehingga nanti pada saat proses pasca kita bisa kita coaching, Bapak menemukan
cara penyelesaiannya agar pembelajaran kita ke depan semakin lebih membaik begitu Pak ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Manusia kuat itu kita, jiwa-jiwa yang kuat itu kita. Manusia kuat itu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Sudah siap untuk kita belajar? Siap. Siapa yang biasa bikin doa dahulu ya? Dahulu tolong pimpin doa. Doa mula. Hari ini siapa yang tidak hadir? Empat. Lagi? Lima. Lagi? Lima orang ya? 6 orang. Kenapa ada hadir? Ada ini? Ada mana? Kenapa ada hadir? Ada apa? Lagi? 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 Sama kiri ya? Mulai buat. Jadi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita ulangi sedikit ya pelajaran kemarin. Ini sudah dulu berkelompok ya, seperti yang saya instruksikan pada pertemuan yang lalu. Ya? Masih ingat pelajaran yang lalu? Ya? Anekdot. Ya, kita akan belajar cara baca dan cara anekdot. Ya, sebelumnya apa saja yang diingat? Ya. Orientasi, komplikasi, dan evaluasi. Oke. Jadi untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai melalui diskusi dan presentasi diharapkan peserta didik mampu mengevaluasi pesan yang disampaikan dalam teks anekdot. Jadi kita hari ini ya setelah membaca teks anekdot atau melalui video nanti yang akan saya tampilkan, kalian harus bisa mengevaluasi kira-kira pesan yang disampaikan dalam teks anekdot itu apa. Ya, ini sangat bermanfaat untuk kita kehidupan sehari-hari karena setiap pembicaraan ataupun setiap video yang kita mampu mengevaluasi kira-kira pesan yang disampaikan dalam pembicaraan itu apa dan pesan yang disampaikan di video itu apa. Ya, jadi kita tidak hanya sekedar mendengar pembicaraan orang dan tidak hanya sekedar menonton video. Ya, apapun itu dalam bentuk videonya. Ya. Nah, ini ada video motivasi buat kalian. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat. Ya, kalau di baik.
dengan mentor? Apa manfaatnya? Iya, untuk kompakan dalam tim. Ya, kalian ini berkelompok kan? Nah, untuk menyelesaikan masalah di kelompok lainnya, setiap kelompok ini harus kompak dan solid. Ya. Ini coba perhatikan baik-baik ya. Saya ulangi, tujuan pembelajaran kita hari ini melalui diskusi dan presentasi diharapkan peserta didik mampu mengevaluasi pesan yang disampaikan dalam teks anekdot. Nanti dalam teks anekdot kalian harus mampu mengevaluasi pesan yang disampaikan dalam teks tersebut. Ya, metode pembelajaran kita hari ini adalah metode pembelajaran problem basic learning. Jadi lanjut, pengertian dan tujuan teks anekdot saya ulangi sedikit. Ya, pengertiannya adalah daerah narasi singkat yang mengisahkan kejadian unik atau menarik. Teks ini biasanya mengandung unsur humor, ironi ataupun pesan yang tersirat. Ya, tujuan teks anekdot ini, teks anekdot seringkali menyampaikan pesan moral atau kritik sosial secara tersirat melalui cerita. Ya, kemudian elemen-elemen penting dalam teks anekdot ada tokoh, kemudian ada latar belakang dan kemudian ada alur cerita. Ya. Nah, teknik penyampaian pesan dalam teks anekdot ada teknik ironi, humor, dan bahasa informal. Nah, ironi ini teks anekdot sering menggunakan ironi di mana ada kontradiksi antara apa yang disampaikan dan apa yang benar-benar terjadi. Ini ada unsur humor. Apa humor? Ada yang tahu? Humor. Humor itu apa? Coba ya itu humor. Apa yang dikatakan dengan humor? Lucu kan? Unsur humor adalah ciri khas teks anekdot yang membuat pembaca terhibur dan tertawa. Ya, ini unsur humor. Kemudian bahasa informal, teks anekdot biasanya menggunakan bahasa informal dan percakapan sehari-hari untuk menciptakan pesan akrab. Ya. Mengidentifikasi pokok permasalahan. Caranya, yang pertama kita harus mengenali masalah terlebih dahulu dalam teks anekdot. Ya. Jadi identifikasi masalah dan konflik yang menjadi inti dari cerita anekdot. Ya. Kemudian menganalisis situasi, pelajari konteks dan latar belakang cerita untuk memahami situasi yang menimbulkan masalah. Kemudian menarik kesimpulan, menentukan pokok permasalahan yang menjadi fokus utama teks anekdot berdasarkan analisis yang dilakukan. Ya. Temukan pokok permasalahannya. Nah, ini yang paling penting. Mengevaluasi pesan tersirat. Ya. Temukan pesan moral, kritik sosial ataupun nilai yang ingin disampaikan penulis secara tersirat. Bagaimana yang maksud dengan tersirat? Tersirat. Ada yang tahu? Hah? Tersurat secara tertulis. Tersirat? Ya sebaliknya, ya kan? Kemudian analisis konteks, ya. Kaji konteks cerita untuk memahami latar belakang dan tujuan penulis dalam menyampaikan pesan. Kita harus mengetahui tujuan penulis dalam menyampaikan pesan itu apa, ya. Kita harus menentukan. Kemudian interpretasi makna, artinya makna pesan tersirat berdasarkan analisis konteks dan pokok permasalahan di dalam. Inilah cara mengevaluasi pesan yang tersirat di dalam teks anekdot. Ya. Ketiga pembahasan ini paling penting. Ada apa pertanyaan? Ini cara mengevaluasi pesan dalam teks anekdot. Yang pertama kita harus identifikasi pesan, ya. Kita harus temukan pesan moralnya apa, kritik moralnya apa, kritik sosialnya apa di dalam teks yang ditulis secara tersirat. Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan bagaimana cara mengevaluasi pesan tersirat ini? Tidak. Kalau tidak, kita langsung lanjut ya.
Simpulannya adalah teks aneka adalah narasi singkat yang menghibur dengan menggunakan unsur humor alias unsur melucu. Nah, kemudian ironi dan pesan tersirat. Untuk memahami teks aneka, pembaca perlu mengidentifikasi elemen-elemen penting, menganalisis konteks dan mengevaluasi pesan yang disampaikan. Ini yang paling penting. Menjalani hari ini. Tapi mengevaluasi pesan yang disampaikan dalam teks anekdot. Nah, sebentar lagi akan saya tayangkan video contoh teks anekdot. Ini juga kita mengevaluasi kira pesan apa yang disampaikan. Nah, sebelum kita masuk ke situ, saya ingin mengecek tes fokus kalian dulu sebelum memulai pembelajaran yang sesungguhnya. Ya, SPP-nya ketika saya mengatakan selamat pagi, debunya satu kali. Ketika saya mengatakan selamat siang, debunya dua kali. Dan ketika saya mengatakan selamat sore, debunya tiga kali. Dan ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada depan. Ya, ya, kita tes dulu ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Oke, tambahi ya. Kita lihat siapa yang di sini yang kurang fokus. Nanti akan kelihatan ya. Selamat pagi, selamat malam. Tapi apa tadi? Selamat malam tidak ada. Saya ulangi ya. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam, selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Oke, itu program kita semua. Ini ada contoh teks anekdot yang saya tampilkan ya. Ini kita akan sama-sama mengevaluasi pesan apa yang disampaikan di dalam teks ini. Dan coba diperhatikan dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anas Abdillah. Di sini saya akan stand up komedi teks anekdot dengan hasil penelitian saya atau wawancara saya minggu-minggu kemarin. Saya akan bicara sedikit tentang sarapan. Saya akan bicara banyak-banyak karena sarapan itu gak perlu banyak. Sarapan atau makan pagi yaitu kegiatan atau keadaan mengonsumsi hidangan utama pada waktu pagi hari. Sarapan itu bermacam-macam. Ada yang gorengan sama kopi, ada yang makan gorengan sama bubur, ada yang makan bubur kacang hijau, ada yang jatuh gorengannya diambil lagi. Belum 5 menit. Sarapan itu yang ada aja gitu ya. Kalau ada ikan, kalau nggak ada ikan ya ayam, tapi jangan ayam tetangga. Soalnya kalau kita angkat ayam tetangga itu termasuk haram hukumnya kata Pak Kiai juga. Kata bapak saya sarapan itu gak perlu banyak-banyak, asal buat gede perut aja gitu. Ya kayak tadi contohnya lembut-lembut aja, kayak nasi, kayak bubur, kayak banyak ya. Asal jangan beli aja yang dimakan. Mau jadi kuda lumping kali. Sarapan itu lebih membuat kita berenergi dan bertenaga untuk belajar sekolah. Sarapan itu membuat kita lebih fokus juga saat belajar di kelas dan lebih semangat juga saat
Nah, kira-kira pesan apa yang disampaikan di dalam teks ini? Sarapan nggak usah banyak-banyak. Apa ini? Penting sarapan, ya? Ya. Tempat ini? Ya, pentingnya sarapan pagi ya intinya. Tempat ini kayak apa? Nggak usah banyak-banyak. Yang penting sarapan kan? Seperti kalian hari ini ada yang sarapan? Atau ada yang belum? Ya. Nah, ini ada tugas tadi ya. Ini masing-masing kelompok akan saya bagikan teks anekdot yang berbeda. Halo Zahrul, masih semangat Zahrul? Ya, masing-masing kelompok akan saya bagikan teks anekdot yang berbeda. Ya, tugas kalian mengevaluasi pesan yang disampaikan di dalam teks anekdot tersebut. Ya, nanti akan saya bagi waktu berapa menit? 10 menit kok. Nah, nanti masing-masing kelompok akan mempresentasinya ke depan terhadap tugas yang kalian selesaikan. Mengerti kira-kira? Mengerti ya? Ya, baca dulu, ya, baca dulu teks tersebut, kemudian kalian evaluasi kira-kira pesan apa yang disampaikan di dalam ya teks tersebut. Jangan lupa tulis nama kelompok dan nama kuliahnya di LKPD. Ya, di lembaran LKPD-nya.
penting sarapan. Meskipun tidak banyak. Beli bangunan kemarin ya. Ya makanya jadi beli bangunan. Ya. Sehat. Gile. Hah? Gile. Gampang sebenarnya. Masih itu membaca, jangan panik ya. Baca, laki-laki. Tapi ini tidak salah. Ini yang bukan disampaikan kayak ini Pak. Pokoknya dalam menulis pesan yang disampaikan, boleh kalian menggunakan bahasa kalian sendiri. Tidak mesti harus sama bahasa seperti ini. Ya intinya jangan pernah keluar dari permasalahan yang ada dalam teks yang seperti ini. Ya, kalau bahasa boleh Anda gunakan bahasa kalian sendiri. Ini sebenarnya apa sih? Analisis masalah dalam teks ini. Ya, pesannya apa? Gunakan bahasa orang bebas. Ekspresi iba. Masalah teks dalam teks analisis masalah. Tahu perusahaannya, baru bisa evaluasi kita yang disampaikan. Ini kita pasti loh. Ini kelompok 4 kan? Betul. Jadi kelompok 1 yang mana? 1, 2, 3, 4. Ini mana? Ini. Jadi kita ulang 1, 2, 3, 4. Ya. Kelompok 2 sudah hampir siap kan? Ayo, hari ini lagi siap. Ini seperti Anda ini
Sudah siap semua? Kelompok ini sudah, kelompok ini sudah, kelompok ini sudah. Ini belum kan? Ada kendalanya nih. Apa kendalanya? Ini Pak, coba ikuti yang pertama apa? Baca. Jangan dipaksa-paksa. Ada jangan dipaksa-paksa. Jangan dipaksa-paksa. Mana ingat? Saya jelaskan kembali, nanti masing-masing kelompok akan presentasi ke depan ya. Saya ulangi, jika ada ketua kelompok yang menggunakan kelompoknya, kemudian dibaca yang akan saya lakukan sama seperti teks yang ada semuanya ya. Kemudian menjelaskan apa pesan yang disampaikan di dalam teks tidak ada semuanya. Sudah siap? Ya. Kita biar semangat. Ketika saya mengadakan SMK dan kesempatan baru, kalian menjawab bisa. Ya, 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 oke. Ya, lebih semangat ya. Ya. SMK dan kesempatan baru. Ya. SMK dan kesempatan baru. Ya. SMK dan kesempatan baru. Ya. Satu lagi.
Coba jangan tunjuk orang lain. Saya maunya soalnya harus terjadi dulu. Siapa yang mau duluan? Siapa yang mau duluan? Sama Pak. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok Pak. Keberaniannya. Semua Pak. Ya. Kelompok ini di depan. Kelompok lain Pak berikan. Nanti kalau ada pertanyaan atau Pak tidak setuju dengan jawaban kelompok ini dan boleh ditanggapi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan gagasan kami dari pesan yang disampaikan dalam mereka itu. Saya Sari Mulyana dan teman saya Muzani dan satu lagi Muhammad Faridata. Judul cerita teks ini janji kampanye. Di sebuah desa diceritakan seorang politisi yang sedang kampanye untuk memilih pemilihan. Politik tersebut berjanji berbagi program bantuan dan perbaikan infrastruktur kepada warga desa. Dengan penuh percaya diri dia berkata, jika saya terpilih, saya akan membangun jalan di sekolah dan rumah sakit di sini. Seorang warga desa yang sudah tua tiba-tiba berdiri dan bertanya, Pak, sudah 5 kali kami mendengar janji seperti ini dari politisi sebelumnya. Pada apa bedanya Bapak dengan mereka? Saya politisi tersenyum dan menjawab, beda saya akan berjanji yang lebih besar dan lebih indah. Warga desa ini mengangguk dan bergumam seperti kami hanya bisa melihat janji yang indah tanpa melihat hasilnya. Dari tadi dibacakan di sini ada pertanyaan yang ditanyakan adalah apa pesan yang disampaikan dalam mereka itu yang sudah ada dan jawaban kami adalah jika tidak menepati janji maka jangan berjanji dengan rakyat. Ada pertanyaan? Ataupun ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak. Tidak. Tepuk tangan untuk kelompok keempat. Kelompok selanjutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Perkenalkan nama saya Satya Lasi dan teman-teman saya. Baik, kami akan membacakan sebuah teks anekdot yang berjudul seorang ketua RT sedang memimpin rapat dengan warganya. Ketua RT, saudara-saudara, jika ingin mengurus surat-surat, lakukanlah sesuai aturan. Kalau tidak sesuai aturan, maka kita akan terkena sanksi dan diurus dengan tidak baik. Jawab oleh warganya, Loli. Tapi saya kalau saya butuh cepat, bisa kan Pak? Jawab oleh ketua RT, tidak boleh. Warga lainnya memberi pertanyaan, kalau ada uang amplopnya, bisa kan Pak? Tetap tidak boleh. Semua warga terdiam dan mengapresiasi ketegasan ketua RT. Ketika rapat semakin menarik, tiba-tiba datanglah polisi. Polisi langsung menangkap ketua RT. Semua warga jadi bingung. Maaf, Anda kami tangkap. Ketua RT kami, kenapa ditangkap Pak? Saya kenapa ditangkap Pak? Saya salah apa? Anda terlibat pemalsuan surat-surat atas nama Randy. Ketua RT langsung tertunduk malu. Loh, Pak RT kan tidak bisa disogok, kok bisa melakukan pemalsuan? Jawab Ketua RT, Randy itu anak saya.
jadi terpaksa semua warga jadi dari hasil kami bacakan teks tadi, pesan yang disampaikan dalam teks anekdot tadi adalah menjadi ketua RT itu harus adil, jangan bedakan anak sama warga lainnya. Oke, ada yang ingin menanyakan atau ada yang ingin menanggapi mengenai apa ini? Ya. Rasa ya. Sekian dari kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau lihat di kelompok ini ya, suaranya harus gantang, ya. Nantinya
walaupun sedikit. Sesuai dengan yang ada dalam teks yang kita pegang. Misalnya ada yang menanggapi, ada yang ingin menanggapi atau ingin dinaikkan? Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk masing-masing kelompok sudah mempresentasikan ya hasil kerjanya masing-masing. Sebelum kita lanjutkan, ada yang ingin dinaikkan kira-kira? Tidak. Kalau begitu biar saya tanyakan sama kalian, ya. Oke. Jadi kelompok semuanya sudah tampil, ya. Kira-kira apa kesimpulan daripada pembelajaran kita hari ini? Apa kesimpulannya? Penjelasan cara anekdot. Yang lain? Lain apa? Mengamati teks anekdot. Ya. Kita kan pembelajaran kita hari ini kan mengevaluasi pesan yang disampaikan di dalam teks anekdot. Caranya bagaimana? Mengamati. Yang pertama mengamati. Ya. Cara kita mengetahui pesan yang disampaikan dalam teks ini bagaimana caranya? Yang pertama mengamati teks anekdot. Selanjutnya menyimpulkan apa yang menyimpulkan? Menyimpulkan teks tersebut. Selanjutnya presentasikan. Nah, cara kita mengevaluasi dalam teks ini adalah pesan dalam mengevaluasi pesan. Pertama kita amati ataupun kita baca terlebih dahulu teksnya. Ya. Yang kedua kita tentukan pokok penulisannya apa. Ya. Baru bisa kita mengevaluasi pesan yang tersirat dalam teks anekdot tersebut. Ya kan? Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Jadi cukup hari ini untuk pertemuan yang pada hari ini. Pertemuan depan kita akan membahas mengenai analisis kebahasaan di dalam teks anekdot. Ya. Nah, ini tidak dapat saya sampaikan. Terima kasih atas semangat kalian. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata. Siapa yang bikin doa? Ya. Al-Fatihah dan Qur'an ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Terima kasih. Salam Guru Penggerak.